Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas materi trigonometri. Nah, pokok bahasannya yang pertama ada dasar trigonometri, yang kedua trigonometri sudut berelasi, dan yang ketiga rumus trigonometri. Oke, sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bermanfaat untuk kita semua. Oke, yuk kita mulai. Oke, kita awali dengan dasar dari trigonometri. Nah, saya punya segitiga seperti ini. Dimana sudutnya adalah theta. Sini depan sudutnya Y, samping sudutnya X, miring sudutnya R. Nah, pada trigonometri ada yang namanya perbandingan sederhana, yaitu ada sin, cos, dan tangen. Nah, mulai dari sin itu adalah depan sudut dibagi dengan miring sudut. Nah, atau Y dibagi dengan R. Yang kedua, ada yang namanya cosinus, yaitu samping dibagi dengan miring. Samping sudutnya adalah X, miring sudutnya R. Kemudian yang ketiga ada tangen theta. Itu adalah depan dibagi samping, sama dengan Y dibagi dengan X. Nah, ada juga nih kebalikan dari sin, cos, dan tangen. Nah, kita mulai dari kebalikan sin, itu namanya adalah kosekan theta, sama dengan R per Y. Lalu yang kedua, lawan dari cos adalah sekan, itu R per X. Dan yang ketiga, lawan dari tangen adalah kotangen, sama dengan X per Y. Nah, jadi kalian bisa hafalkan di sini sin adalah depan miring, cos samping miring, dan tangen adalah depan samping. Berikutnya ada yang namanya identitas trigono. Identitas trigono. Oke, identitas yang pertama yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, ini sama dengan 1. Kemudian yang kedua ada tangen kuadrat theta ditambah 1, itu sama dengan sekan kuadrat theta. Yang ketiga 1 ditambah kotangen kuadrat theta, itu sama dengan kosekan kuadrat theta. Oke, kita ambil misalkan pembuktian yang pertama ya. Tadi pada segitiga siku-sikunya, di sini Y, sini X, di sini R. Misalkan kita buktikan persamaan yang pertama, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, kita lihat sin kuadrat, tadi sin perbandingannya adalah depan dibagi miring, berarti Y per R dikuadratkan ditambah cosinus tadi samping bagi miring, berarti X dibagi R dikuadratkan sama dengan 1. Oke, masing-masing kita kuadratkan menjadi Y kuadrat dibagi R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Yang atas yaitu Y kuadrat tambah X kuadrat dibagi dengan R kuadrat sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa pada segitiga siku-siku jumlah kuadrat dari sisi penyikunya adalah sisi miring dikuadratkan. Nah, maka X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Berarti bisa kita ganti di sini R kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi terbukti ya. Oke, berikutnya kita masuk trigonometri sudut berelasi. Nah,
maksudnya termasuk sudut istimewa. Di sini ada 0, 30, 45, 60 dan 90. Nah, cara menghafalkannya kalian buat dulu di sini setengah akar. Di sini sama setengah akar, setengah akar. Sini setengah akar, ini setengah akar. Nah, akar yang pertama diisi dengan angka 0, kemudian 1, 2, 3, dan 4. Nah, dimana kita tahu bahwa akar 0 itu adalah 0, 0 kali setengah, berarti nilainya adalah sin 0 sama dengan 0. Dan ini setengah, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3. Ini akar 4 adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian untuk kosinus, urutan dari sini kita tulis di depan. Jadi sini 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, lalu 0. Nah, kemudian untuk tangan ini adalah pembagian dari sin dibagi dengan cos. Berarti 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 berarti sepertiga akar 3. Ini 1, ini akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya trigonometri dalam kuadran. Nah, ini terbagi menjadi 4 kuadran. Di sini ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, sama kuadran keempat. Oke, kuadran pertama ini batasnya dari 0 sampai 90. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kuadran 3 dari 180 sampai 270. Kuadran 4 dari 270 sampai 360 derajat. Nah, kemudian untuk nilai sin, cos, dan tangannya, kalau di kuadran 1 ini semuanya positif. Artinya untuk nilai sin, cos, tangan, dan kebalikannya semuanya bernilai positif. Yang kedua, yang positif itu adalah sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Kemudian untuk kuadran 3 yang positif adalah tangan dan kotangan. Dan di kuadran 4 yang positif adalah kosinus dan sekan. Oke, jadi itu perbandingan atau masing-masing dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sini semuanya positif. Di kuadran 2 sin dan kosekan yang positif. Di kuadran 3 tangan dan kotangan yang positif. Di kuadran 4 kosinus dan sekan yang bernilai positif. Nah, lalu dari tabel ini kita bisa membuat sudut acuan. Jadi kalau sudutnya 180 atau 360 dia tetap. Tapi kalau sudutnya 90 atau 270 dia berubah. Nah, berubahnya seperti apa? Untuk sin berubah menjadi cos dan kebalikannya. Oke, contohnya kita mau mencari nilai dari sin 150. Nah, berapakah nilai dari sin 150 derajat? Nah, bisa kita gunakan alternatif yaitu 180 dikurang 30, atau bisa juga gunakan 90 ditambah 60. Oke, kita coba yang 180 min dulu. Berarti sama dengan sin 180 dikurang 30. Nah, di kuadran 2 sin bernilai positif. Nah, maka sin 150 sama dengan sin 180 dikurang 30 itu sama aja dengan sin dari 30. Nah, dimana kita tahu bahwa sin 30 tadi adalah setengah.
Nah, bagaimana jika kita gunakan 90 plus? Nah, berarti sin 150 derajat sama dengan sin 90 ditambah dengan 60. Nah, untuk 90 plus berarti di sini tandanya berubah ya. Berarti untuk sin berubah menjadi cos. Nah, berarti ini sama dengan cos dari 60. Sama dengan setengah. Ya, seperti itu contohnya. Nah, bagaimana jika sudutnya lebih dari 360? Oke, berarti kita gunakan kelipatan dikali 360. Oke, contohnya misalkan kita mencari cos dari 1200. Nah, cos 1200 itu sama dengan, kalau kita cari berarti cos 120 ditambah dengan 3 dikali 360. Nah, sama dengan cos dari 360. Nggak susah-susah. Nah, bagaimana untuk mencari nilai sudut, nilai sin atau cos atau tangen yang nilainya lebih besar dari 360 derajat? Nah, contohnya kita mencari nilai dari cos 1200. Nah, ini tentunya angka yang sangat besar. Berarti kita gunakan kelipatan dikali 360 ditambah berapa biar jadi 1200. Oke, kita lihat di sini berarti cos, kalau 360 kita kali 3 itu kan 1080, berarti sini 120 ditambah 3 dikali 360 derajat. Nah, cos 120 derajat itu letaknya di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 nilai plus bernilai negatif. Nah, tadi kalau sudutnya 360 plus, berarti ini sama aja dengan cos dari 120 derajat. Nah, cos 120 derajat, misalkan kita gunakan 180 min. Nah, berarti sama aja dengan cos 180 dikurang 60 derajat. Karena di kuadran 2 cos bernilai negatif, berarti sama dengan negatif dari cos 60. Sama dengan negatif setengah. Ya, seperti itu untuk mencari sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Oke, berikutnya ada rumus trigonometri. Nah, apa saja rumus dari trigonometri? Pertama ada penjumlahan atau selisih sudut. Oke, yang pertama penjumlahan atau selisih sudut. Yang pertama sin A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Jadi misalkan sin A ditambah B berarti sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, demikian kalau pengurangannya sin A dikurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, yang kedua yaitu ada cos A plus minus B. Nah, untuk kosinus nanti tandanya berkebalikan ya. Ini rumusnya adalah cos A kali cos B dikurang ditambah sin A sin B. Jadi misalkan cos A ditambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Dan yang ketiga yaitu ada tangen A
plus minus B. Nah, ini sama dengan tangen A plus minus tangen B dibagi dengan 1 dikurang ditambah. Nah, tan A tan B. Jadi untuk tangen A plus B di sini yang berbeda berarti tanda yang bawahnya berkebalikan dengan yang sini. Misalkan tangan A plus B sama dengan tangan A tambah tangan B dibagi dengan 1 dikurang tangan A kali tangan B. Nah, itu yang pertama, penjumlahan atau selisih sudut. Yang kedua yaitu ada sudut rangkap. Yang kedua, sudut rangkap. Apa saja yang termasuk sudut rangkap? Yang pertama, sin 2A itu sama dengan 2 dikali dengan sin A kali cos A. Jadi sudut yang di sini adalah setengah dari sudut yang di sini. Nah, kalau misalkan sudutnya saya ganti jadi sin 4A, berarti rumusnya menjadi 2 kali sin 2A kali cos 2A. Oke, itu yang pertama. Lalu berikutnya ada cos 2A. Nah, cos 2A ini bisa dirubah menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Nah, tadi identitas sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadratnya saya ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat dikurang lagi dengan sin kuadrat, diperoleh rumus baru yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, bisa juga kalau sinnya saya ubah menjadi cos, berarti ini cos kuadrat A dikurang 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, ini min ketemu min jadi plus, berarti sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, yang ketiga ada tangen 2A. Tangen 2A itu sama dengan 2 kali tan A dibagi dengan 1 dikurang tangen kuadrat A. Ya, itu sudut rangkap. Semoga bisa dipahami. Lalu berikutnya ada penjumlahan atau selisih trigonometri. Nah, yang pertama ada sin A ditambah dengan sin B. Rumusnya sama dengan 2 sin setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Yang kedua ada sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Yang ketiga ada cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Lalu yang keempat ada cos A dikurang dengan cos B sama dengan min 2 sin setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Oke, untuk menghafal ini kita gunakan lagu ya. Nah, jadi sayang tambah sayang, 2 orang yang saling mencintai. Nah, jadi sin A tambah sin B, 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Yang kedua sin A dikurang sin B, berarti sayang tidak sayang
cukup sudah. Nah, jadi sin A kurang sin B, 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Yang ketiga, cos A tambah cos B. Nah, cinta tambah cinta. Nah, dua orang yang cinta-cintaan. Nah, agak maksa ya. Yang keempat, cos A dikurang cos B. Cinta tidak cinta sama dengan tidak saling sayang. Oke, jadi sobat hafal ya. Sayang tambah sayang, saling cinta, sayang tidak sayang, cukup sudah. Cinta tambah cinta, cinta-cintaan, cinta tidak cinta, tidak saling sayang. Oke, kita lihat soal nomor 1 dalam bentuk pangkat positif. Bentuk seperti ini dapat diubah menjadi, coba kita jawab. Kita sederhanakan dulu yang berada di dalam kurung menjadi 1 per X ditambah 1 per Y dibagi dengan 1 per X dikurang 1 per Y dipangkatkan negatif 1. Oke, kalau kita lihat bentuk yang dalam kurung, kalau kita kali silang menjadi Y ditambah X dibagi dengan XY dibagi dengan yang bawah Y dikurang X per X dikali Y dipangkatkan negatif 1. Oke, ada bentuk yang sama bisa kita coret. Nah, sehingga hasilnya adalah Y plus X dibagi dengan Y dikurang X dipangkatkan negatif 1. Oke, biar menjadi pangkat yang positif, berarti posisi pembilang dan penyebut kita balik menjadi Y dikurang X dibagi dengan Y ditambah X. Oke, seperti itu. Oke, soal nomor 2 seperti berikut. Akar pangkat 3 dari 0,125 ditambah 1 per akar pangkat 5 dari 32 ditambah 0,5 pangkat 2. Oke, kita coba jawab. Nah, di sini sifat yang digunakan yaitu sebagai berikut. Jadi kalau ada akar pangkat M dari A pangkat M, ini sama dengan A pangkat M dibagi dengan M. Ya, seperti ini rumusnya. Maka kita bisa selesaikan. Yang pertama, akar pangkat 3 0,125 itu adalah bentuk pecahan dari 1 per 8 ditambah ini 1 dibagi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 5 ditambah setengah dipangkatkan 2. Oke, kita lihat hasilnya sama dengan ini 1 per 8 bisa kita ubah menjadi setengah dipangkatkan 3 ditambah yang ini bentuknya sama, coret, berarti jadi 1 per 2 ditambah setengah pangkat 2 1 per 4. Oke, ini berdasarkan sifat berarti menjadi setengah ditambah setengah ditambah seperempat. Oke, setengah tambah setengah adalah 1 tambah seperempat berarti 5 per 4. Nah, seperti itu. Oke, soal nomor 3. Akar dari persamaan 3 pangkat 5x min 1 sama dengan 27 pangkat x plus 3. Oke, kita coba jawab. Nah, di sini sifat yang dipakai yaitu kalau ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Lalu dari sifat eksponennya, kalau ada A pangkat m dipangkatkan m itu sama dengan A pangkat m dikalikan m. Oke, kita lihat persamaannya menjadi 3 pangkat 5x dikurang 1 sama dengan
27-nya bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan X plus 3. Oke, yang sebelah kiri 3 pangkat 5X dikurang 1. Yang sebelah kanan 3 pangkat 3X ditambah 9. Oke, bilangan dasarnya sudah sama. Jadi kita tinggal samakan pangkatnya saja, yaitu 5X min 1 akan sama dengan 3X plus 9. Oke, kita tulis 5X min 1 sama dengan 3X plus 9. Oke, kita pindahkan 5X dikurang 3X sama dengan 1 tambah 9. Nah, 2X sama dengan 10, diperoleh X sama dengan 5. Ya, seperti itu. Soal nomor 4, nilai-nilai X yang memenuhi 3 pangkat X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 lebih kecil dari 1/9. Oke, kita coba jawab. Kita ubah menjadi bilangan dasarnya, yaitu 3 berpangkat. Yang sebelah kiri 3 pangkat X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 lebih kecil dari, ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 2. Oke, karena bilangan dasarnya sudah sama, berarti tinggal samakan pangkatnya menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 lebih kecil dari negatif 2. Oke, kita pindahkan sebelah kiri menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 ditambah 2, berarti dikurang 3. Kita faktorkan menjadi X ditambah 1 dikali X dikurang 3 lebih kecil dari 0. Kita buat garis bilangannya. Pembuat nolnya ada negatif 1 sama 3. Untuk menentukan tanda positif atau negatifnya, kita masukkan sebuah angka. Misalkan di sini kita ambil X-nya sama dengan 0. Cek tandanya, berarti positif dikali negatif, berarti ini adalah negatif. Karena pangkatnya ganjil berarti selang-seling, setelah min berarti plus, sini plus. Yang diminta adalah yang kurang dari 0, berarti daerah yang negatif. Nah, maka penyelesaiannya adalah negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Ya, seperti itu. Soal nomor 5, jika fx sama dengan 2 pangkat x, maka fx plus 3 dibagi fx min 1 sama dengan, kita jawab. Kalau fx plus 3 berarti berubah menjadi 2 pangkat x tambah 3 dibagi dengan 2 pangkat X dikurang 1. Kita pecah. Bentuk 2 pangkat X plus 3 bisa ditulis 2 pangkat X kali 2 pangkat 3, yang bawah 2 pangkat X kali 2 pangkat negatif 1. Ya, ada bentuk yang sama, bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 1. Ya, berdasarkan sifat eksponen, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti menjadi 2 pangkat 3 dikurang negatif 1 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, kita lihat fx-nya adalah 2 pangkat x. Nah, berarti hasil yang ini sama dengan f dari 4. Nah, F4 itu sama dengan 2 pangkat 4. Ya, seperti itu. Soal ke-6, himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat 3x dikurang 2 dikali 3 pangkat 3x plus 1 dikurang 27 sama dengan 0 adalah. Nah, kita lihat. Di sini berarti bisa kita ubah ya, 9-nya menjadi 3 pangkat 2
3 pangkat 2 dipangkatkan 3x dikurang, ini menjadi 2 dikali 3 pangkat 3x kali 3 pangkat 1 dikurang 27 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita misalkan ya. Misal 3 pangkat 3x-nya itu sama dengan P. Nah, maka dari persamaan ini bisa kita ubah. 2 dengan 3x bisa bertukar posisi menjadi 3 pangkat 3x dipangkatkan 2. Nah, menjadi P kuadrat dikurang 2 dikali 3 adalah 6. Ini dimisalkan P berarti jadi 6P dikurang 27 sama dengan 0. Oke, dari sini bisa kita faktorkan dua bilangan ketika dijumlah hasilnya negatif 6, ketika dikali hasilnya negatif 27. Berarti bilangan tersebut adalah 3 dan 9. Oke, dari sini kita peroleh dua nilai. Jadi yang pertama P-nya sama dengan negatif 3 atau P-nya sama dengan 9. Nah, ketika P sama dengan negatif 3, ketika kita masukin ke persamaan ternyata tidak memenuhi ya. Karena 3 pangkat 3x tidak sama dengan negatif 3. Nah, jadi bilangan dasarnya tidak sama-sama 3. Tapi di sini ada negatif, berarti di sini tidak memenuhi. Nah, kita pilih yang P sama dengan 9. Nah, ketika P-nya sama dengan 9, berarti persamaannya bisa dituliskan 3 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3. Ya, seperti itu. Soal yang ke-7, nilai x yang memenuhi persamaan 27 dibagi 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 81 pangkat negatif 0,25 adalah, nah, kita jawab. 27-nya adalah 3 pangkat 3 dibagi yang bawah 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 81 3 pangkat 4 pangkat negatif 1/4. Nah, berdasarkan sifat eksponen, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang ya. Nah, kita lihat di sini 3 pangkat 3 dikurang 2x min 1 sama dengan, ini pangkat ketemu pangkat berarti bisa kita coret ya. Berarti ini sama dengan 3 pangkat negatif 1. Ya, kita selesaikan. Ini sama. Berarti yang atas 3 dikurang 2x, ini ditambah 1 sama dengan negatif 1. Oke, 3 tambah 1 adalah 4, dikurang 2x sama dengan negatif 1. Gunakan berarti 5 sama dengan 2x, x sama dengan 5/2. Ya. Soal nomor 8, himpunan penyelesaian dari setengah pangkat 8 tambah 2x min x kuadrat lebih besar dari setengah pangkat x plus 2. Oke, jawab. Nah, di sini hati-hati ketika bilangan dasarnya setengah, yaitu di antara 0 sampai 1. Nah, maka kalau ada a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, nah solusinya adalah fx di sini berubah tanda ya menjadi lebih kecil dari gx. Ya, ini teorinya. Nah, maka kita lihat ke soalnya menjadi setengah pangkat 8 tambah 2x kurang x kuadrat lebih besar dari setengah pangkat x plus 2. Bilangan dasarnya udah sama-sama setengah, berarti tinggal kita lihat pangkatnya 8 tambah 2x dikurang x kuadrat lebih kecil dari x plus 2. Oke,
Oke, kita boleh pindahkan ke sebelah kanan ya, menjadi x kuadrat. 1 dikurang 2 berarti min x, 2 dikurang 8 berarti minus 6. Tandanya lebih besar dari 0. Oke, kita faktorkan menjadi x plus 2 dikali x min 3 lebih besar dari 0. Ya, pembuatannya ada negatif 2 sama 3. Nah, kita buat garis bilangan. Berarti sini ada negatif 2, sini ada 3. Kita masukin 0 di sini ya. X sama dengan 0 berarti menjadi plus dikali min. Hasilnya adalah min. Ini berarti plus, ini berarti plus. Yang diminta adalah yang lebih dari 0, berarti darah yang positif ke kiri sama ke kanan. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari negatif 2 atau X lebih besar dari 3. Ya, kita masuk bagian kedua yaitu tentang logaritma. Nah, soalnya sebagai berikut. A logaritma 1 per B dikali B logaritma 1 per C kuadrat dikali C logaritma 1 per A pangkat 3 sama dengan. Oke, kita jawab. Bentuk yang 1 per B bisa kita tuliskan menjadi pangkat negatif, yaitu A logaritma B pangkat negatif 1 dikalikan ini menjadi B logaritma C pangkat negatif 2 dikali yang ini C logaritma A pangkat negatif 3. Oke, ini pangkatnya min 1, min 2, min 3. Boleh kita tuliskan ke depan menjadi negatif 1 kali negatif 2 kali negatif 3. Sisanya dikali dengan A log B dikalikan B log C dikalikan C log A. Oke, min 1 kali min 2 kali min 3 adalah 6, negatif 6 dikalikan. Nah, ini sifat dari logaritma. Kalau di sini sama. Nah, berarti tinggal kita lihat ujung dengan ujung, yaitu A logaritma A. Nah, dimana kita tahu kalau A logaritma A itu nilainya adalah 1, berarti hasilnya negatif 6 dikalikan 1 sama dengan negatif 6. Soal nomor 10, jika 7 logaritma 2 sama dengan A dan 2 logaritma 3 sama dengan B, maka nilai dari 6 logaritma 98. Kita jawab. Nah, bentuk 6 logaritma 98 bisa kita ubah menjadi, nah kita lihat di sini angka yang sama yaitu angka 2. Berarti basisnya kita ubah jadi 2 logaritma 98 dibagi dengan 2 logaritma 6. Oke, 98-nya kita ubah menjadi 2 dikali 7 pangkat 2 ya. Nah, ini menjadi 2 logaritma 2 kali 7 pangkat 2. Yang bawah 2 logaritma 2 dikali 3. Oke, berdasarkan sifat logaritma, kalau kali berarti berubah menjadi penjumlahan. Nah, ini menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 7 pangkat 2 dibagi dengan 2 log 2 ditambah 2 log 3. Oke, kita tahu bahwa 2 log 2 adalah 1. Berarti ini sama dengan 1 ditambah sifat logaritma, yaitu 2-nya boleh naik ke depan. Berarti menjadi 2 dikali 2 log 7. Nah, karena diketahui adalah 7 log 2 sama dengan A, maka kalau 2 log 7 menjadi 2 per A. Nah, dibagi dengan 1 ditambah B. Oke,
biar hasilnya tidak pecahan, berarti kita kalikan atas dan bawah dengan A per A. Nah, sehingga hasilnya menjadi A dikali 1 adalah A ditambah A dikali 2 per A, berarti menjadi 2 per A dikali 1 plus B. Oke, soal nomor 11. 4 log X dikurang 4 log kali 4 log kali 4 log 16 sama dengan 2. Maka X sama dengan, oke, kita jawab. Nah, bisa kita tuliskan seperti berikut. 4 logaritma 4 log X dikurang ini 4 log kali 4 log kali 4 log 16 itu adalah 4 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, sehingga menjadi 4 logaritma X dikurang 4 log kali 4 log 4 pangkat 2 adalah 2 sama dengan 2. Oke, kita ubah 2-nya menjadi bentuk 4 logaritma juga. Nah, ini berarti 4 log kali 4 log X kurang 4 log kali 4 log 2 sama dengan 2-nya adalah 4 log 4 pangkat 2. Oke, bisa kita sederhanakan. Nih habis ya. Berarti bersisa 4 log X dikurang 4 log 2 sama dengan 16. Nah, kita tahu bahwa 4 log 2 bisa kita cari nilainya menjadi 4 log X. Atau kita bagi dulu ya, berarti jadi 4 log X per 2 sama dengan 16. Maka X per 2 sama dengan 4 pangkat 16. Nah, 4 pangkat 16 itu sama dengan 2 pangkat 2 pangkat kan 16, jadi 2 pangkat 32. Nah, maka ketemu X-nya sama dengan 2 pangkat 32 dikali 2, berarti 2 pangkat 33. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu materi limit. Nah, kita lihat soalnya nomor 12. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 dibagi dengan X kuadrat akar dari X kuadrat tambah 16 dikurang 5. Oke, kalau kita masukin nilai limitnya, yaitu ketika X yang mendekati 3, berarti 9 kurang 9 0 per yang bawah akar dari 25 adalah 5 dikurang 5 0. Nah, kita temukan bentuk 0 per 0 atau tak tentu. Nah, maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus merasionalkan penyebutnya ya. Nah, sehingga bisa saya tuliskan menjadi limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9. Kita kalikan sekawannya menjadi akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5 dibagi dengan yang bawah. Ini dikalikan sekawan dengan yang ini, berarti menjadi X kuadrat ditambah 16 dikurang 5 kali 5 adalah 25. Ya, kalau kita lihat bentuk yang atas X kuadrat min 9, bentuk yang penyebut X kuadrat tambah 16 dikurang 25 juga dikurang 9. Nah, berarti bisa kita coret. Nah, sehingga tinggal masukkan saja nilai limitnya ketika X mendekati 3, yaitu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 16 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah akar dari 25 ditambah 5. Nah, 5 tambah 5 adalah 10.
Oke, soal nomor 13 seperti berikut. Limit X mendekati 2 dari 2 per X kuadrat min 4 dikurang 3 per X kuadrat tambah 2X dikurang 8 sama dengan. Oke, kita jawab. Sini sama dengan, tuliskan limit X mendekati 2. Ini berarti 2 per X plus 2 dikali X min 2 dikurang 3 per, ini menjadi X plus 4 dikali X min 2. Hasilnya sama dengan limit X mendekati 2. Nah, kita samakan penyebutnya nih. Penyebutnya adalah X plus 2 kali X min 2 kali X plus 4. Sini ada X plus 2 kali X min 2 kali X plus 4. Nah, kita lihat yang atas di sini 2 dibagi X plus 2 kali X min 2. Nah, di sini berarti yang belum ditulis adalah X plus 4. Berarti kita tuliskan 2 dikali X plus 4 dikurang, ini yang udah ditulis X plus 4 sama X min 2. Berarti yang belum ditulis adalah X plus 2. Berarti ini 3 dikali X plus 2. Nah, sehingga bisa dituliskan menjadi limit X mendekati 2 dari, dikalikan 2X ditambah 8 dikurang 3X dikurang 6. Nah, dibagi dengan X plus 2 dikali X min 2 dikali X plus 4. Oke, yang pembilang 8 dikurang 6 adalah 2. 2X kurang 3X min X. Jadi 2 dikurang X. Nah, bentuk 2 dikurang X, kalau kita tuliskan berarti negatif dari X dikurang 2. Nah, dibagi dengan X plus 2 dikali X min 2 dikali X plus 4. Oke, sini ada bentuk yang sama, yaitu X min 2. Kita coret. Nah, sekarang tinggal masukkan nilai limitnya, yaitu X mendekati 2. Berarti sama dengan 1 negatif 1 per 2 tambah 2 adalah 4 dikali 2 tambah 4 6. Berarti hasilnya sama dengan negatif 1 per 24. Oke, soal nomor 14. Limit X mendekati hingga dari akar X kuadrat tambah 4X tambah 9 dikurang akar X kuadrat min 10X tambah 5 sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan rumus B dikurang Q dibagi dengan 2 akar A. Nah, di mana B-nya itu adalah koefisien dari X yang di sini. Kemudian Q-nya adalah koefisien X yang di sini. Dibagi dengan A-nya di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi nilai A-nya sama dengan 1. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus menjadi B dikurang Q, berarti 4 dikurang negatif 10 dibagi dengan 2 akar 1 sama dengan 4 tambah 10 14 dibagi 2, hasilnya sama dengan 7. Oke, soal nomor 15. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti berikut? Limit X menuju hingga dari akar 9X kuadrat dikurang 2X ditambah 5 dikurang 3X tambah 2. Kalau tadi di soal yang sebelumnya itu kan bentuknya akar dikurang akar ya. Nah, soal ini juga bisa dibuat jadi bentuk akar dikurang akar. Nah, menjadi limit X menuju hingga akar
9x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Nah, ini negatifnya kita keluarin menjadi negatif dari 3x dikurang 2. Nah, ini bisa kita buat menjadi bentuk akar tapi menjadi kuadratnya. Nah, seperti ini. Limit x menuju hingga akar 9x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dikurang dengan akar 3x dikurang 2 kita kuadratkan menjadi 9x kuadrat dikurang 2 kali 3x kali 2 adalah 12x ditambah 4. Nah, kita lihat bentuknya sudah sama. Di sini A-nya adalah sama-sama 9. Kemudian di sini B-nya sama dengan negatif 2. Di sini Q-nya sama dengan negatif 12. Oke, berdasarkan rumus yang sebelumnya sehingga diperoleh B dikurang Q berarti negatif 2 dikurang negatif 12 dibagi dengan 2 akar 9 sama dengan negatif 2 ditambah 12 dibagi dengan 2 dikali 3 adalah 6 sama dengan 10/6 atau kita perkecil menjadi 5/3. Oke, soal nomor 15. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti berikut? Limit x menuju hingga dari akar 9x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dikurang 3x tambah 2. Kalau tadi di soal yang sebelumnya itu kan bentuknya akar dikurang akar ya. Nah, soal ini juga bisa dibuat jadi bentuk akar dikurang akar. Nah, menjadi limit x menuju hingga akar 9x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Nah, ini negatifnya kita keluarin menjadi negatif dari 3x dikurang 2. Nah, ini bisa kita buat menjadi bentuk akar tapi menjadi kuadratnya. Nah, seperti ini. Limit x menuju hingga akar 9x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dikurang dengan akar 3x dikurang 2 kita kuadratkan menjadi 9x kuadrat dikurang 2 kali 3x kali 2 adalah 12x ditambah 4. Nah, kita lihat bentuknya sudah sama. Di sini A-nya adalah sama-sama 9. Kemudian di sini B-nya sama dengan negatif 2. Di sini Q-nya sama dengan negatif 12. Oke, berdasarkan rumus yang sebelumnya sehingga diperoleh B dikurang Q berarti negatif 2 dikurang negatif 12 dibagi dengan 2 akar 9 sama dengan negatif 2 ditambah 12 dibagi dengan 2 dikali 3 adalah 6 sama dengan 10/6 atau kita perkecil menjadi 5/3. Oke, soal nomor 16. Limit x mendekati 0 dari 4 dikurang 4 cos kuadrat x dibagi x sin 2x. Nah, kita lihat ini sama dengan limit x mendekati 0. Ini 4-nya bisa kita keluarkan jadi 4 dikali 1 dikurang cos kuadrat x. Nah, dibagi dengan x dikali sin 2x. Nah, kita lihat 1 dikurang cos kuadrat itu kan sama dengan sin kuadrat. Nah, sehingga bisa ditulis limit x mendekati 0 4 sin kuadrat x dibagi dengan x dikali sin 2x. Oke, karena 4-nya adalah konstanta, bisa kita tuliskan ke depan menjadi 4 dikali limit x mendekati 0 dari sin x per x dikali limit x menuju 0
sin X dibagi dengan sin 2X. Nah, sama dengan 4 dikali, ini nilainya adalah 1, yang ini nilainya adalah 1/2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, soal nomor 15. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti berikut? Limit X menuju hingga dari akar 9X kuadrat dikurang 2X ditambah 5 dikurang 3X tambah 2. Kalau tadi di soal yang sebelumnya itu kan bentuknya akar dikurang akar ya. Nah, soal ini juga bisa dibuat jadi bentuk akar dikurang akar. Nah, menjadi limit X menuju hingga akar 9X kuadrat dikurang 2X ditambah 5. Nah, ini negatifnya kita keluarin menjadi negatif dari 3X dikurang 2. Nah, ini bisa kita buat menjadi bentuk akar tapi menjadi kuadratnya. Nah, seperti ini. Limit X menuju hingga akar 9X kuadrat dikurang 2X ditambah 5 dikurang dengan akar 3X dikurang 2 kita kuadratkan menjadi 9X kuadrat dikurang 2 kali 3X kali 2 adalah 12X ditambah 4. Nah, kita lihat bentuknya sudah sama. Di sini A-nya adalah sama-sama 9. Kemudian di sini B-nya sama dengan negatif 2. Di sini Q-nya sama dengan negatif 12. Oke, berdasarkan rumus yang sebelumnya sehingga diperoleh B dikurang Q berarti negatif 2 dikurang negatif 12 dibagi dengan 2 akar 9 sama dengan negatif 2 ditambah 12 dibagi dengan 2 dikali 3 adalah 6 sama dengan 10/6 atau kita perkecil menjadi 5/3. Enak enggak? Ajib. Ajib.